Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yudianto. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Al-Maliki Sukodono, Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Sulasmono SPD. Beliau adalah guru IPS di SMP Al-Maliki Sukodono, Kabupaten Lumajang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sulas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bagaimana Eko kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana untuk Bapak Eko sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya, siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan pada saat pembelajaran nantinya. Apa tujuan pembelajaran Bapak? Baik Bapak Eko, untuk pembelajaran nanti pelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dan jenis ekonomi kreatif dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat karya ekonomi kreatif dengan terampil. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, Bapak Eko. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan ketika pelaksanaan pembelajaran ya. Ya. Baik, kemudian berdasarkan rancangan pembelajaran, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangannya, itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep dan jenis ekonomi, dan juga menghasilkan karya ekonomi kreatif dengan terampil. Seperti itu Bapak untuk area pengembangannya. Baik, mudah-mudahan area pengembangan ini nanti dapat tercapai ya Pak. Siap. Amin. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin mendengar Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas, seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baik Bapak, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu strateginya yang pertama adalah, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya saya akan membagi kelompok-kelompok dengan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian untuk model pembelajarannya adalah model cooperative learning. Kemudian metodenya saya akan gunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu Bapak Eko. Baik. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan Bapak di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajaran itu saya sudah menyiapkan LCD proyektor, kemudian jaringan internet, gambar-gambar, video untuk menstimulasi atau membagikan motivasi anak-anak dalam belajar ekonomi kreatif. Kemudian juga saya nyiapkan Chromebook juga, nanti anak-anak biar bisa browsing di internet. Itu beberapa media yang saya gunakan, itu termasuk juga gambar-gambar. Seperti itu Bapak Eko. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Hari apa? Di kelas berapa? Dan jam keberapa? Baik Bapak Eko, ini rencana saya hari Jumat di kelas 9A di jam kedua dan ketiga.
Baik, jadi pelaksanaannya pembelajaran nanti di hari Jumat Ya. di kelas 9A dan jam kedua dan jam ketiga. Ya. Baik, ya. Saya akan datang Pak ke kelas Bapak, Siap. saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Siap. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak, Siap. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri dan didampingi juga oleh pengajar praktek. Siap. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Bapak? Baik Pak Eko, dari hasil percakapan ini saya memperoleh hasil, saya tuh punya gambaran bagaimana nanti saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, kemudian media apa saja yang harus saya siapkan, bagaimana untuk anak-anak ketika di pembelajaran itu, saya punya gambaran melalui percakapan ini. Begitu Bapak Eko. Baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama. waktunya telah bersedia bercakap-cakap dengan saya dalam kegiatan praobservasi. Sampai bertemu di observasi kelas, Bapak. Siap. Terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi hari Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kotak lahir untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda was samawati binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai saya akan absen dulu ya. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada? Ada yang tidak masuk? Lengkap? Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif ya. Baik, saya tampilkan dulu ya. Tujuan pembelajaran di ekonomi kreatif ini yang pertama adalah ini siswa mampu menjelaskan konsep dan jenis ekonomi kreatif dengan tepat. Jadi kamu nanti bisa menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan tepat. Kemudian kedua, siswa didik mampu membuat karya ekonomi kreatif dengan terampil. Nah, nanti produk akhirnya setelah kita belajar ini, kalian yang dapat tugas sebagai kelompok visual sama auditori sama nanti akan menghasilkan produk tentang ekonomi kreatif ya. Nanti kita akan jaga lebih lanjut ya. Itu hasil akhirnya nanti. Kemudian berikutnya apa sih manfaat ekonomi kreatif itu? Ya, di sekitar kita itu banyak barang-barang, banyak ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita. Yang pertama manfaatnya adalah untuk membuka lapangan kerja baru. Kira-kira ada yang tahu enggak ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita?
Ayo, siapa yang tahu di rumahnya mungkin ada banyak di sekitar kita. Ya, kemungkinan kamu sudah tahu tapi belum paham kalau itu adalah ekonomi kreatif. Ya, nanti kita akan cari lebih lanjut. Kemudian kedua adalah mendorong masyarakat jadi lebih kreatif. Kreatif ya. Ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Inovasi terobosan. Ya. Contohnya terobosan, kalau pentol kilap kamu yang beli itu kalau bundar, mungkin nanti kamu buat terobosan bentuknya seperti love. Wah, kan itu namanya terobosan. Jadi nanti ketika kamu buat pentol dalam bentuk love, ya, saya yakin jualan makan laris. Nah, ini nanti akan disini karena mendorong kreatif pemikiran kita ya. Kemudian yang keempat, menciptakan kompetensi bisnis yang sehat. Ya, persaingan yang sehat ya. Kemudian yang kelima, mengurangi angka pengangguran. Itu manfaat daripada ekonomi kreatif yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan ice breaking dengan memainkan mindfulness. Masih ingat kan ya? Baik, kita akan mindfulness sebentar ya. Silakan kamu siap, duduk dengan tenang. Amati nafas, amati perasaan, pikiran, lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk dengan punggung tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya seperti itu. Marilah rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Setelah bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang. Mari anak-anak bernafas lebih dalam. Sekarang amati tubuh yang terasa lebih rileks, perlahan dan dagu. Silakan tunjukkan gambarnya. Senang. Tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Ya, baik, kita lanjutkan. Lebih jauh lagi tentang materi kita, saya akan setem 2 video ini nanti bisa menginspirasi kalian dalam memperdalam tentang ekonomi kreatif ya. Baik, saya akan putarkan dulu. Nanti diperhatikan betul videonya tentang ekonomi kreatif ini. Kalau perlu mungkin ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Melalui perjumpaan kita di Jawa Tengah hari ini. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi di mana sumber daya utamanya terletak pada informasi dan pengetahuan. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Lalu bagaimana mengolah sumber informasi menjadi sebuah kreativitas? Berikut catatan Dr. Olivia Fahrudisa dengan Fakultas Ekonomi Unisura Semarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi sekarang, di mana sumber daya utamanya adalah informasi dan pengetahuan. Luasnya pengetahuan, informasi, dan kreativitas menjadikan salah satu sumber daya utama dalam ekonomi kreatif yang tidak tertandingan, yang terjamin sustainability-nya dan akan terus terbarukan jika sering digunakan. Para pelaku ekonomi kreatif, mereka mengandalkan kemampuannya untuk terus berinovasi, menggali sumber-sumber baru, untuk terus meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Di mana sumber daya utamanya adalah akal dan pikiran mereka, yang itu akan terus dimiliki oleh para manusia, yang akan terus terbarukan, tidak akan ada habisnya selama terus digunakan. Anak muda sekarang ini, sesungguhnya mereka memiliki peluang untuk terlibat di dalam ekonomi kreatif. Keseharian mereka yang terus terkoneksi dengan internet, membuat informasi ada di dalam mata mereka dalam sekejap. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keterampilan bagaimana mengolah informasi itu menjadi salah satu sumber kreativitas. Untuk bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif yang sangat kuat, maka anak-anak muda generasi zaman sekarang, zaman now, mereka harus memiliki berbagai macam kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan untuk siap berubah, untuk selalu beradaptasi dengan perubahan. Karena ide baru itu akan membawa segala macam konsep berubah. Kalau tidak memiliki akhlak yang kuat, kalau tidak memiliki mental yang kuat, maka mereka akan mudah goyah dengan berbagai perubahan informasi yang ada. Dengan kemampuan anak-anak zaman sekarang untuk menggunakan internet, berdekatan dengan internet, maka seharusnya mereka memanfaatkan ini sebagai sebuah peluang. Menangkap enggak ekonomi kreatif apa yang dijelaskan oleh Ibu dosen tadi? Ya. Sekarang sudah zamannya internet. Ya. Apa? Bisnis apa? Jadi sekarang kalau kita pakai internet jangan pakai untuk WA saja, untuk Facebookan saja, tapi bagaimana ya internet itu kita bisa gunakan untuk berbisnis, menghasilkan uang. Tadi kita sekilas sudah kita dengarkan tadi. Di antaranya untuk apa? Untuk apa? Bisnis online. Ya, sekarang sudah banyak kan, ada Shopee, ya kan, ada Lazada, ada konten-konten yang bisa kalian buat untuk menciptakan ekonomi kreatif. Tidak perlu punya toko, tidak perlu punya gudang, ya kan? Tidak perlu punya. Kita pakai di kamar sambil tidur sudah bisa membuat kita bisa berbisnis. Ini yang tadi kita sampaikan. Baiklah, berikutnya satu. Ini yang tadi, video yang tadi ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan ini yang inti di sini nanti kita ya. Apa pengertian kreatif? Ya. Kemudian yang kedua, apa pengertian ekonomi kreatif? Ya. Ini adalah pertanyaan yang kalian nanti bisa jawab, yang kalian bisa nanti diskusikan ya. Nah, ini ya. Kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ada visual, ada kinestetik, ada auditori. Baik, sebelum kita diskusi, kita berikan sejenak biar kalian lebih rileks lagi. Tepuk tangan satu, ya, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga. Paham ya? Konsentrasi. Kalau konsentrasi berarti tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, berarti belum bisa dilanjutkan. Oke, siap? Tangan dua. Tepuk tangan satu. Satu level naiknya, naik satu level lagi. Nah, konsentrasi. Tetapi sekarang fokusnya pada kata tepuk. Kalau saya bilang tidak ada kata tepuk, berarti tidak perlu tepuk. Paham ya? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang kamu diskusikan pertanyaan itu, kamu cari. Silakan dikerjakan. Saya akan ada yang mengerjakan di kertasnya. Ya, di kertasnya itu ya. Nah, dikerjakan. Ditulis judulnya adalah ekonomi kreatif. Nanti kita akan presentasi di situ. Bawa buku catatannya.
Ini lihat ya. Ini adalah contoh barang-barang ekonomi kreatif ini kan. Ini kan hasilmu ini. Ya. Ini terbuat dari sedotan. Nah, ini namanya ekonomi kreatif. Kemudian juga ada lagi ini juga ini. Nah, ini ya. Ini adalah produk-produk daripada ekonomi kreatif ya ini. Banyak ini macamnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah ekonomi ini dari sedotan, kelang ini dari kain flanel. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Nah, coba bunganya ini. Jinan. Nah, ini namanya ekonomi kreatif. Ya. Ini adalah contoh ekonomi. Itu masuk juga ini. Nah, ini juga ekonomi kreatif ini. Ini masuk di bidang apa ini? Percetakan ini adalah sama ekonomi kreatif, dia butuh desain. Ya, butuh desain. Ya. Baik, kita lanjut coba ke sana lagi. Itu banyak contoh-contoh ya ekonomi kreatifnya. Nah, ini ada di papan ini, perhatikan ya. Nah, ini sama yang pernah yang tadi ditayangkan di video ya. Nah, ini ada terbuat dari stick, ini dari kain flanel, ini juga ya. Ini semua adalah ekonomi kreatif. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu nanti sekarang kalian kembali ke sana buat diskusinya begitu cepat selesai ya. Jadi semua ya. Ini banyak, ini atau produknya apa? Ini sama kayak tadi kan ya. Nah, ini dari stick, berarti bisa hiasan dinding, bisa untuk bingkai foto ya. Itu adalah ekonomi kreatif ini juga ya. Nah, ini adalah ekonomi kreatif. Bisa buat kayak gini. Bisa ya, minggu depan produknya seperti ini ya. Baik, sekarang kita bisa kembali kelas untuk kita diskusi lebih lanjut ya. Ayo. Silakan ada yang nulis di kertas manilanya, langsung judulnya adalah ekonomi kreatif ya. Ini kan gambar-gambar ekonomi kreatif kan ya. Ini itu adalah ekonomi kreatif ya. Saya langsung kasih judul ekonomi kreatif gitu ya. Kata kunci adalah ekonomi kreatif, nanti akan muncul beberapa gambar tentang ekonomi kreatif ya. Pengertiannya sudah ketemu pengertiannya, kan itu cari pengertian saja, langsung ditulis saja ya. Tidak usah perlu bagus, yang penting sudah ekonomi kreatif ya. Pengertian ekonomi kreatif juga ya. Cepat ditulis ya, ekonomi kreatif. Ada yang nulis spidolnya iya, judulnya ada. Tidak punya spidol. Yang perlu spidol ini ada yang mana? Ada yang nulis spidol? Itu ada spidolnya, ada. Sudah. Monggo segera ditulis. Sudah ada kan ya? Itu sedang cepat, sedang mari. Ekonomi kreatif ya. Pakai langsung pengertian ekonomi kreatif ya. Jadi itu ya. Pokoknya kreatif itu berdasarkan ide, Mas, intinya. Kata kuncinya ide. Sing salah sing tak tulis. Saya tidak kerjakan. Iya, cara penyampaian, tapi intinya kan sama itu ya. Beda pendapat, beda ya. Tuh. Sudah ketemu pengertiannya. Sudah ketemu pengertiannya. Ketemu. Ada kreatif, ada yang ekonomi kreatif ya.
Yang pertama di kreatif itu apa? Apa yang mau mengambilkan satu aja? Ya. Jadi nanti satu kelompok yang ke depan presentasi. Ya. Satu aja. Silakan dibuka kelompok mana yang akan tampil. Ya. Teman lainnya silakan perhatikan, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti ya. Di tengah sini, di tengah. Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual dan kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif. Pengertian dari kreatif adalah kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dan pengertian dari ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Contohnya, yang pertama yaitu periklanan, kedua arsitektur, yang ketiga barang seni, yang keempat kerajinan kria, yang kelima desain produk, dan yang keenam fashion, dan yang ketujuh film, video, dan fotografi, kedelapan permainan, 9 musik, yang ke-10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer, 13 radio dan TV, dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Mungkin itu saja dari ada yang tanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ada yang tanya? Ira. Baik, kalau tidak ada pertanyaan akan kami akhiri. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian ya. Jadi itu presentasi dari kelompok visual, kita undi tadi karena memang materi sama, satu mewakili dari kalian ya. Baik, setelah berdiskusi ini, kira-kira ya dari pertanyaan tadi sudah bisa terjawabkah apa itu pengertian daripada kreatif? Bisa? Coba saya minta satu anak angkat tangan, ayo. Angkat tangan. Nah. Baik, yang kedua apa pengertian ekonomi kreatif? Siapa yang bisa jawab? Ekonomi kreatif, ayo. Coba ini apa? Coba apa itu pengertian ekonomi kreatif? Kan sudah tadi dirangkum tadi kan ya? Silakan dibaca enggak apa-apa. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu menambahkan tingkat pertumbuhan potensi ekonomi. Potensi ekonomi. Tepuk tangan untuk teman yang sudah jawab. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Satu lagi. Sudah? Bahkan sebelum kita akhiri, silakan yang kelompoknya diaktifkan, ya dibuka. Kita akan refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Kita akan menggunakan KPM. Bagaimana perasaanmu dari tadi mengikuti pembelajaran? Nah, silakan kamu buka Google Chrome-nya, classpoint.app. Classpoint.app ya. Cari Classpoint ya. Akan tahu seperti ini ya. Sudah ya. Nah, saya cari kodenya dulu. Yang pakai kelompok saja nanti bisa mewakili ya. Bentar ya. Nah, kan? Sudah bisa? Ini bisa? Bisa. Ini bisa semua ya?
Nah, sekarang kita mulai ungkap. Boleh seneng, boleh sedih, boleh marah. Sebentar lagi, ya bisa saya mulai kan klik ini ya. Kasih nama nanti akan muncul ya. Kita mulai ya. Silakan, silakan. Ada waktu 20 menit ya. Silakan tulis ya. Saya akan bacakan ya. Saya bacakan hasil daripadamu ya. Mengesankan, sangat menyenangkan dan seru. Lapar Pak, ingin pulang. Mengesankan, menegangkan, senang, seru, senang dan seru sekali, senang, seru dan sedikit capek. Ya. Senang sekali guys. Yang visual, silakan membuat produk tentang ekonomi kreatif, bisa boleh rekaman, ya, bisa PowerPoint, ya, itu di visual. Kemudian yang kinestetik, ya, minggu depan produknya kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan. Ada pertanyaan pada hari ini kegiatan ini? Tidak ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, jangan lupa nanti minggu depan dibelajar lagi materi selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Yudianto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Al-Maliki Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya masih ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Bapak Sulasmono SPD, yang sebagai guru yang telah melakukan praktek pembelajaran dan sudah diobservasi dalam supervisi akademik, dan juga saya juga ditemani oleh Ibu Endah Prasadening Tias selaku pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Baik, assalamualaikum Pak Sulas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah kita lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan? Baik Pak Eko, ya, karena saya masih memang belum terbiasa di observasi, sehingga awalnya saya merasa sedikit nervous lah dan tegang, ya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bisa dijelaskan lagi Pak untuk area pengembangannya Bapak waktu pelaksanaan praktek pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang telah dilakukan di dalam kelas. Baik Bapak Eko, jadi area pengembangan saya itu adalah yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan menjelaskan konsep dan jenis ekonomi kreatif dan menghasilkan atau membuat karya ekonomi kreatif. Kemudian untuk tahapan-tahapannya itu tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, ya. Jadi ketika sudah kita siapkan perangkat pembelajarannya, kemudian kita laksanakan di kelas, yaitu dengan strateginya juga secara cooperative learning, ya, kemudian diskusi, tanya jawab, kemudian juga lembar kerja. Seperti itu Bapak Eko untuk area pengembangan juga tahap-tahapan yang sudah dilakukan. Baik, Pak. Terus menurut Bapak, area pengembangan tadi itu apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas, Pak?
Alhamdulillah secara umum sudah berjalan dengan baik Pak Eko. Cuma ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Sempurnakan itu, Ya, oke. seperti itu. Baik, dari angka 1 sampai 10 kira-kira angka berapa yang Kalau sudah saya lihat dilakukan kemarin ya? ya angka 9 lah Angka untuk 9. pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Oke, karena ada kekurangan ya. Nah, Iya. kemudian menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang tadi ketika Bapak saat melakukan pembelajaran di dalam kelas itu? Menurut saya kekurangannya itu karena memang kelasnya besar Pak Eko, itu kan ada 30 siswa, kemudian saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya, visual, kemudian kinestetik sama auditori. Itu kadang kan pembagian kan tidak merata, kadang ada yang banyak, ada kelompok yang banyak, akhirnya kurang terpantau oleh saya sebagai guru di situ. Hanya anak-anak itu kadang melakukan aktivitas sendiri, kurang fokus dan tidak konsentrasi dengan pembelajaran dilakukan seperti itu. Jadi karena memang karena banyaknya kelompok, anggota kelompok seperti itu, sehingga ada anak yang memang tidak fokus kepada pembelajaran. Seperti itu untuk kendalanya. Baik, jadi karena satu kelompok itu terdiri dari beberapa siswa, kan dibagi 3 sesuai dengan belajar ya, sehingga ada beberapa kelompok yang anak-anak yang kurang aktif atau kurang aktif, betul, sehingga kurang terpantau gitu. Iya, sehingga betul, gitu. Baik. Nah, kemudian apa rencana Bapak ke depan untuk pembelajaran selanjutnya? Jadi karena memang ini kemungkinan karena terlalu besar, itu mungkin nanti bisa saya pilah lagi sesuai dengan kebutuhan nanti kayak visual umpamanya. Itu mungkin karena kelompoknya jumlah 10 bisa dibagi 2, visualnya ada 2 seperti itu, sehingga lebih kecil lagi. Itu yang pertama langkah. Yang kedua itu saya mungkin lebih fokus, lebih banyak bagaimana saya memotivasi siswa, mendekati siswa, membimbing, menuntun sehingga anak-anak ini bisa aktif di dalam pembelajaran. Ya, seperti itu Pak Eko. Baik Bapak, ya mudah-mudahan nanti rencana yang Bapak inginkan ke depan ini dapat terlaksana dengan baik, mudah-mudahan. Sehingga dapat memberikan proses pembelajaran yang berdampak pada murid gitu ya, dan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, gitu ya. Baik Bapak. Baik, kemudian saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi. Siap. Ya Pak. Kemudian nanti kira-kira Pak, kapan ini Bapak akan melaksanakan perubahan ini Pak? Yang jelas untuk pembelajaran selanjutnya ya, jadi kita akan evaluasi dari ini tadi kekurangan ini, yang jelas kita akan perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Untuk waktu dan jelasnya mungkin nanti saya lihat jadwal dulu karena memang saya belum tahu, tapi jelas setelah belajar ini saya akan perbaiki seperti itu Bapak. Baik Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga ke depan dengan harapan nanti perubahan ini akan menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran Bapak. Sehingga nanti anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang baik pula. Amin. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Enda untuk memberikan umpan balik dari apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah sudah melaksanakan observasi pada teman sejawat, dan kalau saya lihat tadi sudah lumayan enjoy ngomongnya. Harapannya kan begitu, nggih. Jadi pengimbasan itu tepat sasaran supaya untuk perbaikan ke depan, perbaikan Pak Eko maupun perbaikan Pak Sulas yang nanti akan membawa anak-anak ini sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh kurikulum Merdeka, sehingga mereka pandai dengan sesuai bakat mereka, sesuai dengan minat mereka, juga sesuai dengan perkembangan zaman mereka, sehingga apa yang sudah dilakukan tadi oleh Pak Sulasmono bahwa sudah menggali bocah iki pingin opo to jane, seperti itu sudah bagus sekali. Dan kalau tadi sudah ada penilaian 9, wah luar biasa ini. Mungkin
nantinya akan membawa betul-betul anak-anak ini di jero kelas iku wis gak lagi ono Pak Sulas mono ayo. Nah, tidak lagi seperti itu. Pembelajaran yang kita alami dulu itu sudah tidak ada lagi, bahwa sekarang itu guru itu adalah mitra juga buat mereka untuk bisa menggali apa sih kepandaian yang mereka miliki, sehingga nggak lagi keweden nek ono gurune. Sekarang sudah aku kepingin ketemu Pak Sulas mono polae, aku kepingin ini seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Eko juga sudah memberikan yang terbaik buat Pak Sulasmono untuk bisa berkembang lagi, sehingga tadi saya sudah melihat runtun Pak Eko jawabannya wes masuk Pak Eko gitu. Dan mungkin dari saya itu saja, terus semangat untuk mengembangkan anak-anak menuju sukses mereka, karena apapun mereka adalah generasi milenial yang nantinya akan meneruskan kita sing wis sepuh-sepuh iki. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama berdampak pada murid kita. Sekali lagi terima kasih Bu Enda, terima kasih Pak Sulas. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.